bening, ku di sini berkiring kerontang jalan. Bukan waktuku untuk Punk menjadi salah satu genre musik yang banyak diminati. Meski tidak sekomersil pop atau rock, namun di Indonesia banyak ditemui band-band punk indie yang cukup populer. Banyak band punk Indonesia yang eksis di mana mereka banyak mengambil inspirasi dari band punk terbaik luar negeri. Band-band punk rock Indonesia juga banyak menghasilkan lagu-lagu Indonesia terbaik dan terpopuler sampai saat ini. Aliran punk biasa dikombinasikan dengan jenis musik lain seperti pop punk rock, dan skate punk. Ada beberapa band pop punk Indonesia yang populer, beberapa di antaranya mampu menembus kancah musik Indonesia, sedangkan beberapa tetap bertahan dengan prinsip musik indie. Yang pasti band-band punk Indonesia tersebut tetap konsisten menghasilkan album dan single lagu beraliran punk yang bagus dan enak didengar, dan berikut akan kami tampilkan 10 band punk rock Indonesia. Superman is Dead. Superman is Dead terbentuk pada tanggal 18 Agustus tahun 1995. Awal mula terbentuknya band ini dimotori oleh I Gede Ari Astina atau biasa dipanggil Jering, dan drummer I Made Budi Sartika yang biasa dipanggil Bobby Cool. Jering dan Bobby bertemu di Kuta, Bali. Kedua orang ini kemudian sepakat untuk membentuk sebuah band. Pada saat itu bergabung pula seseorang bernama I Made Bawa yang lebih dikenal dengan nama lain Lolot yang mengisi posisi bass. Band mereka pada awalnya membawakan lagu-lagu dari Green Day dan NoFX. Kemudian inspirasi musikal mereka bergeser ke genre punk and roll ala band Super Suckers, Living End, dan Social Distortion. Marginal. Marginal adalah sebuah band underground punk, marginal yang terinspirasi dari Sex Pistols, Bob Marley, Leo Christie, Toy Dolls, Bad Religion, The Crash, Benjamin, dan Ramones memulai awal karirnya pada tahun 1997 yang ketika itu masih menggunakan nama AA atau Anti-Abri dan AM atau Anti-Militari. Band punk yang berformasikan Romy Jahat, Mike, Bob, Stephen terbentuk atas latar belakang kesamaan dalam menyikapi belantika hidup satu sama lain. Mereka berusaha menyampaikan suatu pesan akan suatu penolakan yang dapat dilihat, diraba, dan didengar dalam kehidupan sehari-hari. Endang Sukamti. Berdiri pada malam tahun baru 2001 dengan personil Erix, Fendi, Tony dan Ulop, band ini mengawali karirnya dari satu panggung pertunjukan ke panggung lainnya di Yogyakarta dan Solo, terutama pada acara-acara mahasiswa. Tak lama kemudian formasi mereka berubah dengan memposisikan Ulok sebagai road manager, sementara Fendi dan Tony keluar karena menjadi personel band lain. Ari dan Dori kemudian bergabung bersama Erix menjadi personel Endang Sukamti pada tahun 2002. Merasa selalu gagal dalam seleksi menjadi band pembuka, Endang Sukamti mengubah strateginya dengan cara membuat demo lagu sendiri, kemudian memasukkan lagu mereka sendiri ke radio agar didengar banyak orang. Setelah selama sebulan melakukan kecurangan, mereka menuai kebaikan menjadi top request di radio Jeronimo FM. Alhasil tawaran jadi bintang tamu berdatangan dan menghantarkan Endang Sukamti menggoyang panggung-panggung di Yogyakarta. Piwi Gaskins. Piwi Gaskins adalah band asal Jakarta yang resmi terbentuk pada tahun 2007. Namanya sendiri berasal dari nama julukan seorang pembunuh berantai asal Amerika Serikat bernama Donald Henry Gaskins. Awalnya Doci dan Sansan menginginkan nama yang terkesan kejam, lalu memutuskan untuk mencari nama pembunuh berantai. Mereka pun menemukan nama Piwi Gaskins dan menganggap nama tersebut lucu dari luar tetapi menyimpan sisi kejam di dalamnya. Jangan lupakan darah dan keringat pemuda-pemudi. Rocket Rockers. Immorality President adalah band yang terbentuk menjadi cikal bakal Rocket Rockers. Firman, Aska, Bisma dan Doni adalah formasi awal Immorality President pada saat itu. Firman kemudian keluar dari Immorality President karena satu dan lain hal, dan akhirnya mereka merekrut Ucai untuk gabung di Immorality President. Namun nama band itu tidak berlangsung lama.
sampai akhirnya Ucai mengusulkan nama Rocket Rockers sebagai penggantinya. Panggung pertama Rocket Rockers adalah di acara 17 Agustusan di lapangan komplek dekat tempat tinggal Bisma. Rocket Rockers tampil di depan bapak-bapak, ibu-ibu dan warga sekitar, namun Rocket Rockers tetap tampil ugal-ugalan dengan membawakan lagu-lagu berlirik tidak senonoh. Dan jangan ragu kawan, untuk singgah di tempat ini. Rosemary. Tak banyak band punk yang namanya mencuat dan mencuri perhatian di industri musik dalam negeri. Rosemary sebagai sebuah band punk ternyata lumayan berhasil untuk penikmat musik secara umum. Terlebih kalau kalian anak muda yang besar di Bandung, pasti kalian pernah mendengarkan lagu-lagu Rosemary. Band skate punk ini berasal dari Bandung, ternyata band ini udah berdiri sejak lebih dari 2 dekade lalu. Lebih tepatnya, mereka terbentuk pada tahun 1997 karena pertemanan yang terjalin di antara personilnya. Para personil Rosemary ini ternyata berasal dari sebuah komunitas skateboard yang ada di Bandung. Close Ahead. Dibentuk pada tanggal 18 Januari tahun 1997 yang bermula dari ide sekelompok anak muda penuh semangat yang menyukai musik melodic punk, terbentuklah band yang bernama Close Ahead. Pada awal terbentuknya band ini banyak dipengaruhi oleh band-band seperti Not Available, MXPX, Blink-182, dan band-band lainnya. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menciptakan lagu-lagunya sendiri dengan harapan semua orang dapat menerima lagu-lagu yang mereka ciptakan. Dalam perkembangannya untuk menciptakan suatu band yang solid, mereka banyak melakukan beberapa perombakan dalam segi formasi personelnya. Terhitung selama kurang lebih 6 tahun telah terjadi pergantian personil sebanyak 5 kali, yang membuat musikalitas mereka berkembang menuju titik yang solid. Kering kerontang jalan yang terbentang. Tesuki Mai. Tesuki Mai adalah band thrash punk asal Bandung. Mereka memilih kata tersebut sebagai ungkapan ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap berbagai sistem dan aturan yang mengkungkung kehidupan, terutama dalam bermusik. Ketika pertama kali dibentuk pada tahun 1999, Tesuki Mai dibangun atas formasi 5 orang. Seiring berjalannya waktu mereka mengalami perubahan. Dan sejak 2006 Tesuki Mai berjalan dengan 4 personel yaitu Lukas, Cuki, Endi, Slayer, dan Ikis. Extreme Decay. Extreme Decay adalah band grindcore legendaris asal Malang yang baru saja mempersegar penampilan mereka dengan merilis video live terbaru untuk lagu klasik berjudul Media Infeksi. Single yang tergabung dalam album Holocaust Resistance ini dimainkan dalam versi yang lebih padat, segar, dan menghadirkan tatanan suara yang lebih ciamik meski direkam secara live. Dirilisnya video live terbaru dari Extreme Decay sekaligus menandai peluncuran situs resmi band yang telah berdiri sejak 1998. Anarcute. Anarcute terbentuk pada bulan Oktober tahun 2019. Namanya sendiri merupakan sebuah perpaduan dua kata yang bertolak belakang. Mereka memainkan musik yang keras, tetapi Anarcute membuatnya lebih lembut dengan sajian lirik yang simple dan mudah diingat. Kerry Astina mengatakan bahwa Anarcute adalah paduan kata anarki dan cute. Anarki lebih punk, tapi biar tak terlalu punk ditambahkan kata cute buat popnya. Sebagai senjata untuk bertarung di industri musik Indonesia, Anarcute merilis sebuah single berjudul Dunia Belum Berakhir. Lagu ini memiliki sebuah pesan menarik untuk setiap orang agar tidak mudah menyerah dengan kondisi apapun.